Saya Aji Gautama Putrada, dosen organisasi dan arsitektur komputer atau COA. Ini adalah pertemuan kedua kita tentang I/O dan bus. Kita sudah sampai ke bus. Dalam video ke-6 ini kita akan membahas struktur bus. Apa itu? Mari kita cari tahu. Nah, jadi bus itu kita sudah tahu dia menghubungkan CPU dengan device-device lain yang ada di dalam komputer, misalnya memori dan input-output. Nah, jadi ini adalah busnya. Cuman busnya itu dibagi lagi menjadi 3 jalur yang berbeda, yang membawa 3 informasi yang berbeda, yaitu kontrol atau perintah, kemudian address atau alamat, dan data. Jadi, saya CPU nih. Dia mau mengambil data di memori, ya pasti dia membutuhkan membutuhkan alamat dari data tersebut. Jadi pertama ada data, terus habis itu kedua ada alamat. Nah, ketiga kan perintahnya macam-macam, bisa apakah dia mau baca atau dia mau tulis. Nah, itu ditentukan oleh perintah kontrol. Jadi ada kontrol, ada address, ada data. Nah, masing-masing mempunyai lebar. Jadi misalnya bus itu lebarnya sekian bit. Nah, itu dibagi-bagi menjadi lebar data dan lebar alamat dan lebar kendali. Nah, masing-masing lebar itu menentukan performance suatu atau kinerja suatu bus dalam cara yang berbeda-beda caranya. Nah, efeknya itu apa? Mari kita cari tahu. Nah, ini bus data. Jadi bus yang membawa data. Jadi tadi misalnya saya mau baca data di memori. Data memori di alamat 500. Nah, berarti dia menuju memori terus ditanya alamat 500 isinya apa. Kemudian isinya dibawa ke CPU. Nah, berarti isi dari alamat tersebut adalah data. Jadi bus data adalah bus yang membawa informasi yang ada di dalam suatu alamat dalam suatu memori. Nah, tadi kan bus datanya mempunyai lebar. Nah, pengaruhnya apa lebar itu terhadap kinerjanya? Jadi semakin lebar busnya itu, bus data itu, semakin cepat suatu informasi bisa dibawa. Gitu. Jadi misalnya tadi informasi kan ada ukurannya. Misalnya file itu ukurannya 5 MB. Nah, kalau misalnya bus datanya 8 bit, panjangnya 8 bit, sama bus datanya panjangnya 16 bit, tentu saja lebih cepat kalau misalnya bus datanya lebih lebar. Jadi 16 bit itu pasti lebih cepat daripada 8 bit. Nah, untuk ilustrasi kita kasih contoh. Nah, jadi kita ada suatu contoh di sini. Suatu data berukuran 256 KB dan clock rate suatu komputer adalah 1 kHz. Nah, itu artinya kecepatan komputernya adalah 1 kHz. Nah, berapa waktu yang diperlukan jika data bus berukuran 8 bit? Jadi kita punya ukurannya dan kita punya kecepatannya. Kita ditanya berapa waktu yang diperlukan untuk memindahkan data lewat bis tersebut jika datanya berukuran 256 KB. Nah, 1 kHz itu artinya apa? Artinya 1 kilo kan 1000. Artinya dalam 1 detik terjadi 1000 kali. Kalau misalnya 1000 kali apa? Kalau misalnya bus berarti 1000 kali pindah data. Nah, berarti 1000 kali pindah data per pindah itu berapa yang dibawa? Apa yang dibawa adalah 8 bit. Jadi kalau misalnya 1000 kali masing-masing 8 berarti ada 8000 kali. Berarti ada 8. Berarti itu adalah transfer rate-nya. Transfer rate. Nah, sama dengan 8 dikali 1 kHz. Nah, sama dengan 8 bit per second. Ini tadi bit ya. Nah, kemudian kalau misalnya 256 KB, kita harus jadiin bit dulu karena byte itu masih byte. Nah, byte itu berapa bit? 256 dikali kilo dikali 8 karena 1 byte itu adalah 8 bit. Nah, berarti 256 kali 8
sama dengan 2 pangkat 8 dikali 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 11. 2 pangkat 11 itu sama dengan 2 kilo. Berarti 2 kilo kali kilo, berarti sama dengan 2 mega. 2 megabit. Nah, kalau misalnya 2 megabit, terus transfer rate-nya 8 bit per second, berarti waktu yang diperlukan berapa? Berarti tinggal 2 megabit, berarti waktu sama dengan 2 mega bagi 8. Tadi K ya. K. 2 mega dibagi 8K sama dengan berapa? 2 mega itu sama dengan 2 pangkat 21. 8K itu sama dengan 2 pangkat 13. 21 dikurangi 13 sama dengan 8. Jadi 2 pangkat 8. Nah, atau 2 pangkat 8 itu berapa? Sama dengan 256. Berarti kalau misalnya ditanya berapa waktu yang diperlukan, berarti 256 sekon jawabannya. Nah, itu adalah akhir dari video ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.